CEO hari pertama menjabat. Semua karyawan langsung berdiri dan membungkuk menyambut. Hanya satu wanita yang tetap duduk di tempatnya tanpa bereaksi. Karena tidak ada yang tahu, CEO baru itu sebenarnya adalah suaminya sendiri. Saat itu manajer di samping melihat CEO terus menatap wanita tersebut. Mengira CEO tidak menyukainya. Manajer pun langsung melapor dan mengadu kepada CEO. Tanpa tahu bahwa tindakannya itu akan membawa malapetaka bagi dirinya. Tak lama kemudian, wanita licik yang sudah lama menunggu akhirnya muncul. Begitu melihat CEO, dia langsung melompat ingin memeluk. Namun tangannya langsung ditepis oleh CEO. Lalu CEO melangkah masuk ke kantor tanpa berkata apa-apa. Wanita hanya bisa diam memandangi tingkah wanita licik yang begitu pura-pura. Hari itu, wanita licik sedang mempresentasikan desain miliknya. Semua karyawan bertepuk tangan. Hanya wanita yang tetap diam tanpa bereaksi. Wanita licik pun langsung menegurnya, menanyakan kenapa tidak bertepuk tangan. Wanita itu dengan tenang menjawab bahwa desain itu adalah hasil dari idenya yang dicuri. Untuk membuktikannya, dia memperbesar desain tersebut puluhan kali di layar dan menunjukkan tanda tangan miliknya dengan jelas. Semua orang langsung ribut membicarakan hal itu. Namun wanita licik tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Malah mengaku dirinya adalah istri CEO, mengatakan bahwa seluruh perusahaan adalah miliknya dan mengklaim bisa menggunakan ide siapapun sesuka hati. Bahkan dengan sombong berkata, yang dia inginkan bukan hanya perusahaan, bahkan posisi sebagai istri CEO juga harus jadi miliknya. Menghadapi provokasi ini, wanita itu pun tak bisa menahan diri. Langsung menarik rambut wanita licik dan menyeretnya keluar. Lalu di depan semua karyawan, menamparnya dengan keras. CEO yang mendengar keributan itu langsung datang. Melihat kekacauan di kantor, CEO langsung meminta manajer untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun manajer malah memfitnah, mengatakan bahwa wanita itu menindas wanita licik dan mencuri hasil kerja orang lain. Wanita itu pun langsung membongkar bahwa manajer dan wanita licik bersekongkol, sering mencuri ide dari karyawan bawah. Bahkan mengungkap bahwa manajer menyalahgunakan kekuasaan dan menindas wanita karena cintanya ditolak. Mendengar wanita itu juga pernah dilecehkan, CEO pun langsung menendang manajer hingga terjatuh. Kemudian menyuruh asistennya menyelidiki masalah ini dan memerintahkan untuk memblokir karir manajer itu di seluruh industri. Manajer yang ketakutan segera memohon kepada wanita licik untuk membelanya. Namun wanita licik justru takut ikut terseret dan menyuruh asisten cepat-cepat menyeret manajer keluar. Tapi wanita itu menghentikannya, lalu bertanya pada manajer, apakah benar wanita licik adalah istri CEO? Setelah mendengar jawabannya, wanita itu berbalik menatap CEO dan bertanya, siapa sebenarnya istrinya? CEO pun melangkah ke sampingnya, lalu berbisik bahwa seharusnya dia sendiri tahu jawabannya. Kemudian CEO dengan tegas mengumumkan bahwa wanita licik bukanlah istrinya. Wanita licik yang mendengarnya berusaha memohon, namun langsung ditepis oleh CEO. Melihat itu, wanita itu pun dengan senang hati mengatakan bahwa hari ini ia bahagia dan ingin mentraktir semua orang minum boba. Setelah itu, teman wanita itu pun bertanya-tanya siapa sebenarnya istri CEO. Begitu tahu bahwa wanita itu adalah istri CEO, dia pun terkejut bukan main. Namun tiba-tiba, komplotan wanita licik datang dan menculik temannya. Tak lama kemudian, wanita licik masuk dan langsung memaki, menuduh wanita itu hanya kuat karena bersandar pada CEO. Mendengar itu, wanita itu tiba-tiba teringat bahwa dia juga punya warisan keluarga sendiri. Di sisi lain, asisten CEO datang membawakan barang-barang wanita itu. Awalnya, CEO mengira itu hanyalah pesanan tes sore. Namun setelah mendengar penjelasan asisten, CEO langsung terkejut luar biasa.